Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Agung Bagus Indra Wedadinata. Saya dari kelas 12 MIPA 4, absen 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemerintahan Orde Lama. Nah, jadi Orde Lama itu adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi. Nah, jadi pemimpin Orde Lama itu ialah Insinyur Soekarno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Nah, beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetus konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Orde Lama berakhir pada tahun 1965. Adapun penyebab berakhirnya Orde Lama yang pertama terjadinya gerakan 30 September 1965 atau biasa yang disebut dengan G30 SPKI. Nah, yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa G30 SPKI dan ditambahnya adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Nah, yang ketiga ada keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan tumbuhnya keresahan masyarakat. Nah, yang terakhir adanya reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI dan rakyat melakukan demonstrasi menuntut PKI beserta organisasi massanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya yang diadili. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan letak perbedaan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin itu adalah segala keputusan didimensi oleh pemimpin negara, sedangkan demokrasi liberal adalah keputusan didimensi oleh individu atau perwakilan yang bersifat parlementer. Nah, dalam demokrasi terpimpin, ruang gerak partai politik sangat terbatas. Dan sedangkan demokrasi liberal, partai politik banyak berperan dalam pemerintahan. Dan juga demokrasi terpimpin dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan bila gagal dilakukan pengambilan keputusan oleh pemimpin negara. Sedangkan demokrasi liberal, pengambilan keputusan yakni dengan mengambil suara terbanyak demokrasi terpimpin menggunakan paham sosialis, sedangkan demokrasi liberal menggunakan paham liberalis. Nah, saya juga menjelaskan bagaimana nasib warga Indonesia saat terjadinya Orde Lama. Yang terjadi pada saat pemerintahan Orde Lama itu adalah perekonomian Indonesia pada saat ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas atau dana revolusi untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hyperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu, Indonesia mulai dikucilkan di dalam pergaulan Indonesia dan mulai dekat dengan negara-negara komunis. Nah, sekian dari video saya tentang Lama. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Santi Om. Santi Om.